Ya, selamat pagi atau selamat siang, teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Bu Ita Apriliani di mata kuliah kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang nursing center. Ya, seperti kita sudah bahas sebelumnya, kita sempat membahas tentang home care. Untuk nursing center ini karena berbasis komunitas, ya, nantinya juga akan ada bersinggungan dengan beberapa hal terkait materi sebelumnya. Baik, langsung saja kita ke slide berikutnya. Untuk pendirian nursing care, berdasarkan atas keputusan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, terutama di pasal 38 bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan, Puskesmas harus menyelenggarakan yang pertama adalah manajemen Puskesmas, yang kedua pelayanan kefarmasian, yang ketiga pelayanan perkesmas atau perawat kesehatan masyarakat, dan yang keempat pelayanan laboratorium. Untuk poin ketiga ini saat ini menjadi salah satu ikon juga terhadap penilaian akreditasi khususnya untuk puskesmas, di mana pelayanan perkesmas ini titik tekannya lebih ke arah preventif dan promotif, sehingga banyak puskesmas-puskesmas yang ada di tanah air mulai berbenah, terutama dalam hal manajemen perkesmas ini. Adapun dasar hukum yang lain, yaitu pada pasal 34 yang menekankan bahwa puskesmas secara organisasi harus memiliki yang pertama kepala puskesmas, itu jelas. Kedua, kepala subbagian tata usaha. Ketiga, penanggung jawab UKM dan perkesmas. Keempat, penanggung jawab UKP, farmasian dan laboratorium. Dan yang kelima, penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas Yankes. Nah, posisi perkesmas ada di nomor 3, yaitu penanggung jawab UKM, ya, unit kesehatan masyarakat dan perkesmas. Nah, sayangnya hingga saat ini masih dijumpai ada beberapa, bahkan bisa dibilang dalam satu kecamatan pun untuk pelayanan perkesmas ini diberikan bukan pada perawat, namun kondisinya karena kekurangan tenaga dan sebagainya, termasuk masa kerja, termasuk pengalaman yang didapatkan oleh petugas puskesmas yang di situ ada program perkesmasnya, sehingga masih ada beberapa puskesmas yang menyerahkan program perkesmas ini ke tenaga lain selain perawat. Nah, ini menjadi daya kritis ya, menjadi hal yang harus kita kritisi, karena sebenarnya perkesmas ini mutlak sebagai salah satu bidang garap perawat. Nah, nantinya ini yang mendasari terhadap berdirinya nursing center. Dasar hukum yang selanjutnya adalah pasal 39, bahwa puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali. Nah, 3 tahun sekali ini untuk sebuah program adalah waktu yang cukup cukup cepat ya, karena untuk melakukan hal besar dalam sebuah komunitas itu pasti banyak hal yang harus dikoordinasikan. Salah satunya adalah kegiatan nursing center ini. Nah, akan tetapi sudah ada ya yang berhasil untuk menginisiasi, bahkan sekarang sudah menduplikasi di berbagai tempat yang ada di Indonesia khususnya. Pasal 39 ini mendasari bagaimana untuk menilai mutu pelayanan puskesmas, mulai dari input, proses, output, hingga pendokumentasian. Ya, dalam hal ini Perkesmas sebagai salah satu program yang menaungi adanya nursing center ini menjadi program acuan untuk penilaian mutu bagi pelayanan yang diberikan puskesmas. Berikutnya dasar hukum nomor
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, di mana pasal 1 menjelaskan bahwa keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat dalam kondisi sehat maupun sakit. Dasar hukum selanjutnya, Kemenkes RI nomor 279 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan upaya puskesmas di puskesmas, Kemenkes nomor 908 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan keperawatan keluarga. Nah, ini untuk pendirian nursing center didasarkan pada Permen RI nomor 25 tahun 2014 tentang jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya. Dari jabatan fungsional ini, maka akan dilihat juga nursing prosesnya, kemudian kenaikan pangkat dan tunjangan jabatan. Selanjutnya, Kemenkes RI nomor 836 tahun 2005 tentang pedoman PMK perawat dan bidan. Untuk nursing center sendiri merupakan sebuah keterpaduan dari pelayanan, pendidikan, dan pelatihan yang nantinya akan menjadi SISINFO, Sistem Sentral Info Kesehatan, yang nantinya ini akan menekankan pada peningkatan peran serta dari Perkesmas yang nantinya akan terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, ya. Sehingga kita dari bagian ini kita bisa melihat bagaimana peran nursing center ini, ya. Jadi ada pelayanan, ya. Nantinya pelayanan ini lebih ke arah ini keterpaduannya, ke pelayanan, kemudian pendidikan, penelitian juga, dan nantinya peran Perkesmasnya sendiri ini yang harus lebih ditingkatkan supaya ada pemberdayaan dari masyarakat juga. Untuk sentra keperawatan atau nursing center, dititik beratkan pada 3 bidang ini. Pelayanan, otomatis seperti halnya pemberian pelayanan di puskesmas, ya, mulai dari pendaftaran hingga pasien pulang, mendapatkan obat dan sebagainya. Namun di pelayanan ini, jika sebuah puskesmas tidak ada nursing center-nya, itu akan berbeda dengan puskesmas yang ada nursing center-nya, ya. Karena ada layanan tambahan di situ. Kemudian dari sisi pendidikan bisa menjadi ladang untuk para mahasiswa untuk magang dan juga untuk menimba ilmu terkait dengan pelayanan khususnya komunitas, ya. Kemudian penelitian. Nah, ini juga menjadi bidang garap karena biasanya mungkin fenomenanya masih ada pengkotak-kotakan antara perawat pendidikan dan perawat Perkesmas gitu. Nah, harapannya dengan adanya nursing center ini akan terjalin kerjasama antara perawat pendidik yang sekaligus sebagai tutor, sebagai CA, yang nantinya juga akan bekerja sama dengan CA yang ada di lapangan, dalam hal ini penanggung jawab Perkesmas, sehingga proses penelitian dan pendidikan ini menjadi seiring sejalan dengan pelayanan nursing center yang diberikan. Untuk karakteristik nursing center sendiri, yang pertama adalah terpadu. Terpadu artinya meliputi dari berbagai hal tadi, mulai dari pelayanan, pendidikan, penelitian, ya. Kemudian terdapatnya pemberdayaan. Pemberdayaan ini lebih ke arah bagaimana perawat Perkesmas ini menjalin kerjasama dengan anggota masyarakat yang nantinya akan menjadi partner atau mitra dalam menjalankan nursing center yang ada di daerah mereka. Kemudian adanya kesamaan persepsi. Nah, ini penting sekali karena tanpa persamaan persepsi akan sulit untuk mencapai tujuan dari pendirian nursing center. Ya, dalam hal ini pastinya untuk meningkatkan derajat kesehatan seluruh lapisan masyarakat.
Kemudian adanya masyarakat ilmiah yang terlibat. Dalam hal ini ada dosen-dosen yang memang punya kewajiban untuk membina nursing center yang ada di wilayah yang bekerja sama dengan universitas atau fakultas kesehatan di mana nursing center itu didirikan. Selanjutnya adalah kolaborasi seperti peran perawat pada umumnya di rumah sakit. Peran perawat nursing center juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, ya. Tak hanya seperti halnya di rumah sakit, ya, dengan dokter dan tenaga medis lain. Bahkan ketika di nursing center ini secara otomatis perawat itu juga bekerja sama dengan elemen-elemen yang ada di masyarakat, ya, mulai dari bupati, mulai dari camat hingga sampai ketua RT, ya. Nah, ini menjadi tugas yang tidak ringan, tetapi menjadi sebuah tantangan ya buat seorang perawat yang profesional. Untuk tujuan NC sendiri, tujuan didirikan NC adalah terselenggaranya pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang berkualitas, efisien, dan efektif. Pastinya dengan nursing center ini harapannya akan lebih bisa meningkatkan status atau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan pelayanan yang efektif dan efisien, karena semakin mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Jadi pasien tidak harus jauh-jauh ke rumah sakit kalau sudah ada nursing center. Jika masalah kesehatan mereka bisa diselesaikan di nursing center, artinya bisa separuh masalah itu sudah bisa teratasi ya sebelum mereka harus ke rumah sakit. Adapun sasaran dari nursing center ini ada 2, klien dan mahasiswa. Untuk klien sendiri dibagi menjadi 4, klien secara individu, klien secara keluarga, secara kelompok, dan masyarakat. Ya, untuk keluarga ini masih bersinggungan. Untuk kelompok-kelompok ini bisa misalnya kelompok pasien penderita jantung, kelompok pasien penderita diabetes mellitus, kelompok pasien penderita stroke dan sebagainya. Ini menjadi sasaran-sasaran yang menjadi fokus untuk dilayani di nursing center. Kemudian ada mahasiswa. Nah, ini terkait juga dengan pengembangan nursing center secara penelitian dan pemberdayaan. Hadirnya mahasiswa di nursing center sebagai salah satu wacana juga mempersiapkan tenaga kesehatan yang profesional, selain juga sebagai nursing center ini dijadikan sebagai tempat belajar untuk mahasiswa bagaimana melakukan assessment, bagaimana melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan terutama di komunitas. Adapun kegiatan nursing center berupa pelayanan, yaitu pelayanan perkesmas, kemudian pendidikan sebagai wahana belajar bagi mahasiswa, sebagai wahana penelitian untuk mengembangkan ilmu. Kegiatan nursing center yang pertama adalah penemuan dan penata laksanaan kasus. Dari pengalaman saya sendiri dulu waktu profesi, sudah ada nursing center di daerah di Desa Bongkok, tepatnya di Kabupaten Sumedang. Di situ menjadi salah satu nursing center pertama yang didirikan di Indonesia atas prakarsa dosen saya, Suharyati Samba. Ya, beliau sekarang sudah pensiun. Ya. Dari prakarsa beliau tersebut lahir nursing center yang kedudukannya sangat bermakna ya di daerah situ, sehingga masyarakat itu lebih memahami, oh ternyata perawat itu seperti ini toh, ya. Oh ternyata perawat itu bukan hanya second line dokter seperti itu, ya. Sehingga dengan adanya nursing center ini sebenarnya kita juga dipromosikan di tengah-tengah masyarakat ya. Untuk pelayanan yang pertama, kegiatannya adalah penemuan kasus ya. Saya sendiri dulu menemukan kasus pasien dengan TB kelenjar yang tadinya tidak terdeteksi oleh petugas kesehatan. Ya mungkin karena tenaga dan sebagainya ya, banyak faktor. Sehingga ketika ada nursing center, kemudian kita jadikan itu sebagai pusat kegiatan, di mana waktu itu saya dan teman-teman melakukan profesi di sana,
banyak teman-teman yang menemukan kasus-kasus yang tidak terdeteksi sebelumnya. Sampai akhirnya pasiennya mau berobat, kemudian sampai pasiennya bisa memahami, oh ternyata penyakit ini harus ditangani, harus diobati dan sebagainya. Itu menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa dalam hal penemuan kasus. Kemudian yang kedua, home visit. Nah, ini juga dengan adanya nursing center, kita akan lebih difasilitasi, ya, lebih banyak mendapatkan masukan-masukan untuk kegiatan, ya. Kemudian yang ketiga, pembinaan keluarga untuk kemandirian keluarga. Pembinaan keluarga ini bisa melalui pelatihan, melalui seminar dan sebagainya yang dilaksanakan oleh nursing center sebagai salah satu media juga, baik di bidang penelitian maupun pelayanan. Kemudian kegiatan refleksi kasus, diskusi kasus, ya, yang dilakukan oleh institusi pendidikan dan mahasiswa langsung di nursing center-nya, sehingga akan lebih bisa merepresentasikan kondisi masyarakat yang menjadi objek untuk dilakukan penelitian. Kemudian perawatan dalam keluarga, monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan bagi petugas kesehatan. Ini menjadi kegiatan sentra di nursing center. Adapun tahap nursing center, yang pertama inisial. Inisialnya diawali dari persamaan persepsi tadi, ya, dari berbagai pihak untuk menginisial atau memberikan ciri khas pada nursing centernya ini, ya, memberikan inisial, memberikan label, memberikan identitas dulu kepada nursing centernya. Kemudian tahap beginning, walking, terminal, dan updation. Kita lihat satu-satu. Untuk tahap inisial ini, dilakukan sosialisasi nursing center untuk mendapatkan pemahaman dari semua pihak yang ada. Dari pemahaman ini, harapannya akan muncul komitmen bersama. Tidak hanya dari perawat Perkesmas, tapi juga dari tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian nantinya akan menjadi partner bagi petugas NC untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Dengan adanya komitmen ini, harapannya akan lahir dukungan yang nantinya akan menjadi pondasi awal untuk pendirian nursing center. Berikutnya tahap beginning. Tahap beginning ini meliputi perawat, menyiapkan perawat yang terlatih, kemudian ruangan, meja, kursi, lemari, tempat tidur, PHN kit, komputer, printer, scanner, dan berbagai macam formulir yang seperti halnya dibutuhkan di pelayanan-pelayanan medis yang lainnya. Media pendidikan kesehatan juga sangat penting, ya, karena nantinya dari bilik dokter pasien itu tidak langsung ke tempat farmasi, tapi mampir dulu ke NC ini untuk mendapatkan pendidikan kesehatan dari perawat yang bertugas saat itu. Berikutnya data operasional untuk home visit, home care. Ini juga menjadi salah satu bidang garap. Tahap walking, melakukan kegiatan meliputi pelayanan, pendidikan, penelitian, dan sisinfo. Tahap terminal meliputi evaluasi dan perbaikan hasil, dan tahap terakhir adopsi, pengembangan wilayah lain. Tahap adopsi. Kemudian pelaksanaan Perkesmas masih rendah, terutama di daerah Jabar. Ini data yang terakhir, ya. Data tahun 2013. Ini didasarkan banyaknya beban tugas perawat yang banyak, sehingga untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab perawat di nursing center ini, perawat merasa kewalahan, ya. Kemudian komitmen kepala puskesmas mengenai Perkesmasnya juga masih kurang tersosialisasinya program Perkesmas di lintas program dan lintas sektoral. Beragamnya tingkat pendidikan perawat mulai dari SPK sampai S1, sehingga dalam pembuatan ASKEP tidak sesuai protap.
Kemudian kompetensi perawat di puskesmas dalam keperawatan kesehatan masyarakat juga masih terbatas. Kesempatan perawat dalam mengikuti pelatihan teknis sesuai peran dan fungsinya juga terbatas. Masih adanya ego program. Kurangnya sarana prasarana di lapangan seperti PHN kit, motivasi perawat yang masih kurang untuk kunjungan rumah, belum semua kabupaten dan kota mempunyai perawat penyelia, kurangnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan program Perkesmas di kabupaten, kota, dan terbatasnya dana, dan fenomena lain adanya Perkesmas bola panas. Nah, bola panas ini artinya Perkesmas yang tidak melaksanakan tugasnya atau ada tetapi dananya itu pada prakteknya itu tidak ada realisasinya, ya. Kemudian Perkesmas, program Perkesmas ya, PJ, program Perkesmas juga tadi sudah sempat saya singgung, bukan dari perawat. Perkesmas tidak punya tempat, ya. Ya, itu tadi karena komitmen kepala puskesmasnya rendah, akhirnya untuk tempat saja biasanya tidak mendapatkan tempat. Perawat ditugaskan di BP atau Balai Pengobatan. Ini sudah um, pemandangan umum ya di Republik ini bahwa perawat itu kadang tugasnya di Balai Pengobatan. Adapun pajak Perkesmas biasanya tadi non perawat ya. Bahkan pernah saya jumpai seorang bidan menjadi PJ Perkesmas. Nah, ini tidak sesuai sekali ya. Semoga saja teman-teman semuanya ini suatu saat bisa menjadi perawat-perawat puskesmas yang handal sehingga tidak akan terjadi lagi PJ Perkesmas ditangani oleh non perawat. Ya, baik itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan nursing center. Untuk kaitannya dengan kewirausahaan, wacana nursing center ini bisa dikolaborasikan dengan kegiatan home care atau dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya sehingga harapannya teman-teman bisa mengembangkan dengan wacana ini teman-teman bisa mengembangkan dalam sisi kewirausahaannya baik dari sisi pelayanan maupun dari sisi yang lainnya ya seperti yang sudah dibahas tadi. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sebagai penutup, untuk menjadi seorang profesional, tunjukkan eksistensi perawat melalui kinerja yang handal dalam keilmuan dan keperawatan. Nursing is something that is done with the head, the heart, and the hand. Ya, untuk menjadi perawat itu perawat itu adalah sesuatu yang tidak hanya dengan kepala, tidak hanya dengan hati, ya, dan juga tidak hanya dengan tangan. Pastinya untuk memberikan pelayanan yang prima, kita harus menjadi perawat yang terus mau belajar. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.